Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cerita Bunda Arumi. Sebelum kita mulai, saya ingin mengajak kalian semua untuk memberikan dukungan kepada cerita ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan meninggalkan komentar di bawah. Dukungan kalian sangat berarti bagi kami untuk terus berkarya dan memberikan cerita yang lebih bermakna di masa depan. Semoga kalian diberi umur panjang dan murah rizki, amin. Selamat mendengarkan. Di sebuah desa kecil di pedalaman Jawa Tengah, suara gemerisik daun dan gemericik air sungai menjadi musik alami yang menemani kehidupan warga. Di tengah suasana tenang itu, hidup seorang gadis bernama Rania. Wajahnya secantik rembulan, dengan kulit bersih yang kerap terpapar sinar matahari saat ia membantu ibunya di ladang. Meski tak mampu berbicara, Rania memiliki senyuman yang mampu mencairkan hati siapapun yang melihatnya. Ia gadis yang dikenal sopan dan rajin, menjadi kebanggaan orang tuanya, terutama sang ibu yang selalu memujinya di hadapan para tetangga. Rania menjalani hidup yang sederhana bersama kedua orang tuanya, Mulyadi dan Ratmi. Ayahnya adalah seorang tukang ojek yang sering bekerja hingga larut malam demi mencukupi kebutuhan keluarga. Sementara itu, ibunya mengurus rumah dan sesekali membantu tetangga menjahit untuk menambah penghasilan. Rania, meskipun bisu sejak lahir, tak pernah mengeluh. Ia selalu membantu ibunya menyapu halaman, mencuci pakaian, atau membawa hasil panen ke pasar. Dalam keterbatasannya, ia menunjukkan cinta kepada keluarga lewat perbuatan. Namun, kehidupan di desa itu tak selalu seindah panorama alamnya. Diam-diam, ada beban yang sering menghantui hati kecil Rania. Ayahnya, meski pekerja keras, memiliki kebiasaan buruk bermain kartu di pos ronda saat malam menjelang. Ia sering pulang larut dengan wajah masam karena kalah taruhan. Rania yang tak bisa berkata-kata hanya menatapnya dengan penuh tanya, berharap ayahnya berubah. Tapi harapan itu selalu kandas. Sore itu, hujan deras mengguyur desa. Rania dan ibunya sibuk menutup celah-celah di dapur agar air tak masuk. Saat mereka selesai, ibunya memanggil Rania dengan nada lembut. "Nak, ibu tahu kamu sudah banyak membantu kami. Kalau kamu bisa bicara, pasti banyak yang ingin kamu katakan." "Ya," ujar ibunya sembari menyeka keringat di dahi putrinya. Rania hanya tersenyum kecil, tetapi matanya basah. Ia memeluk ibunya erat, seolah ingin menyampaikan betapa ia mencintai wanita yang telah merawatnya dengan sepenuh hati. Namun, kebahagiaan kecil itu sering ternodai oleh perilaku ayahnya. Mulyadi mulai jarang membawa pulang uang. Bahkan ada hari-hari di mana ia tak pulang sama sekali. Ratmi sering memarahi suaminya, tetapi pertengkaran itu hanya membuat suasana rumah semakin tegang. Rania yang menyaksikan semuanya merasa terjebak dalam kebisuan yang menyiksa. Ia ingin berteriak, meminta ayahnya berhenti, tetapi suara itu tak pernah keluar. Meski begitu, Rania selalu mencoba mencari kebahagiaan kecil di tengah kegelisahannya. Ia sering duduk di tepi sungai, menggambar di tanah basah dengan ranting kayu. Alam adalah pelariannya, tempat ia menuangkan semua rasa yang tak bisa ia ungkapkan. Tetapi saat ia kembali ke rumah, realitas yang keras selalu menantinya. Ayahnya duduk di depan pintu, merokok sambil memikirkan cara untuk menghindari para penagih hutang yang mulai sering datang. Ketika malam tiba, Rania mendengar tangis ibunya dari kamar. Ratmi mengeluhkan tubuhnya yang semakin lemah. "Bu, sakit di mana?" tulis Rania dengan susah payah di secarik kertas, lalu menyerahkannya kepada ibunya. Ratmi hanya tersenyum, mencoba menutupi rasa sakitnya. "Ibu baik-baik saja, Nak. Kamu jangan khawatir." Tetapi hati Rania tidak bisa tenang. Ada firasat buruk yang terus menghantui pikirannya. Di balik semua beban yang ia rasakan, Rania tetap berusaha menjalani hidup dengan penuh syukur. Ia percaya bahwa suatu hari, segala deritanya akan berakhir. Namun, hari itu belum tiba, dan kehidupan Rania di desa kecil itu adalah perjalanan panjang penuh ujian yang baru saja dimulai. Malam itu terasa sunyi, hanya suara jangkrik yang sesekali terdengar di tengah udara dingin.
Rania duduk di tepi ranjang ibunya, menggenggam tangan wanita yang selama ini menjadi tempatnya. Bersandar, Ratmi terbaring lemah, wajahnya pucat, dan napasnya terdengar berat. Sudah beberapa bulan belakangan ini tubuhnya semakin rapuh, namun ia terus berusaha kuat demi putrinya. "Ibu tidak apa-apa," ucap Ratmi dengan suara serak, mencoba menenangkan Rania yang memandangnya dengan penuh kekhawatiran. Rania menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu kata-kata itu hanyalah penenang belaka. Lewat sentuhan, ia mencoba menyampaikan betapa ia ingin ibunya tetap bertahan. Malam semakin larut, dan Ratmi terus menggigil meski selimut sudah membungkus tubuhnya. Mulyadi, yang duduk di ruang depan, hanya diam menatap kosong ke arah pintu. Kalah bermain kartu dan hutang yang terus menumpuk membuatnya tak mampu berbuat banyak untuk istrinya. Pagi harinya, tubuh Ratmi semakin melemah. Ia memanggil Rania dengan suara lirih, memintanya mendekat. "Rania, nak, ibu minta maaf karena tidak bisa menemanimu lebih lama," katanya terbata-bata. Air mata mengalir di pipi Ratmi, sementara Rania menggelengkan kepala dengan panik, mencoba menyangkal kenyataan yang terpampang di hadapannya. Ia menulis cepat di buku kecilnya, "Ibu akan sembuh, kan? Kita akan tetap bersama." Ratmi tersenyum lemah, kemudian mencium kening putrinya. Tak lama setelah itu, Ratmi mengembuskan napas terakhir. Dunia Rania terasa runtuh seketika. Ia memeluk tubuh ibunya yang dingin, menangis tanpa suara, sementara ayahnya hanya berdiri terpaku. Kehilangan itu seperti pukulan telak bagi keluarga kecil mereka. Rania merasa seolah sebagian dari jiwanya ikut pergi bersama kepergian ibunya. Pemakaman Ratmi berlangsung sederhana. Warga desa membantu menggali kubur dan mengantar jenazah ke tempat peristirahatan terakhir. Rania berdiri di samping pusara ibunya, menaburkan bunga dengan tangan yang bergetar. Air mata terus mengalir tanpa henti. Dalam hati, ia berjanji untuk menjaga semua kenangan tentang ibunya, meski tak ada lagi pelukan hangat yang menenangkannya. Setelah kepergian Ratmi, suasana rumah semakin sunyi. Rania berusaha mengambil alih tanggung jawab yang ditinggalkan ibunya. Ia bangun pagi-pagi untuk memasak, membersihkan rumah, dan membantu ayahnya. Namun, Mulyadi tampak semakin tenggelam dalam kebiasaan buruknya. Ia pulang larut malam dengan kondisi mabuk, meninggalkan Rania sendirian dalam gelap. Hari demi hari berlalu, tetapi rasa kehilangan itu tak kunjung sirna. Setiap sudut rumah mengingatkan Rania pada ibunya. Aroma masakan yang dulu memenuhi dapur kini hanya menjadi kenangan. Bantal di tempat tidur Ratmi masih berbau khas ibunya, tetapi kehangatan itu telah lenyap. Rania sering duduk di pojok kamar, memeluk buku tulisnya, berharap bisa menuliskan rasa sakit yang tak terkatakan. Kepergian Ratmi menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup Rania. Beban yang dulu terbagi kini sepenuhnya berada di pundaknya. Ia harus menjadi dewasa sebelum waktunya, menghadapi kenyataan pahit bahwa ia hanya memiliki dirinya sendiri untuk bertahan. Namun di balik semua itu, Rania percaya bahwa suatu hari, ia akan menemukan jalan keluar dari semua kesulitan ini. Setelah kepergian Ratmi, kehidupan Rania dan ayahnya berubah drastis. Rania berusaha keras mengisi kekosongan yang ditinggalkan ibunya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal untuk memasak, mencuci, dan memastikan rumah tetap bersih. Sementara itu, Mulyadi semakin jarang terlihat di rumah. Ia lebih sering menghabiskan waktu di pos ronda atau warung kopi, bermain kartu bersama teman-temannya hingga larut malam. Hari itu, seorang penagih hutang datang ke rumah. Pria bertubuh kekar dengan suara lantang itu mengetuk pintu keras-keras, membuat Rania terkejut. Dengan wajah bingung, ia membuka pintu dan menatap pria tersebut dengan tatapan bertanya. "Mana bapakmu? Suruh dia keluar. Hutang-hutangnya sudah terlalu lama," bentak pria itu. Rania menggelengkan kepala sambil mengangkat kedua tangannya, memberi isyarat bahwa ia tidak bisa menjawab. Mulyadi, yang baru pulang dari tempat kerja, langsung melihat pria itu berdiri di depan rumahnya. Wajahnya berubah pucat, tetapi ia berusaha tampak tenang.
Santai, Pak. Saya pasti bayar. Minggu depan saya ada rejeki, ujar Mulyadi dengan nada meyakinkan. Penagih itu tidak percaya begitu saja. Jangan hanya janji. Kalau minggu depan belum dibayar, saya bawa barang dari rumah ini, ancamnya sebelum pergi. Rania hanya bisa menyaksikan percakapan itu dengan hati yang gelisah. Ia tahu ayahnya sedang dalam masalah besar, tetapi ia tidak memiliki cara untuk membantu. Malam itu, Mulyadi duduk di sudut rumah sambil merokok, wajahnya dipenuhi kekhawatiran. Rania mendekatinya, membawa secangkir teh hangat. Ia menatap ayahnya dengan penuh harap, seolah ingin bertanya apakah ada cara untuk menyelesaikan masalah ini. Namun, bukannya mencari solusi, Mulyadi justru semakin terperosok dalam kebiasaan buruknya. Ia kembali bermain kartu malam harinya, berharap bisa menang dan melunasi hutangnya. Namun, seperti malam-malam sebelumnya, ia pulang dengan wajah masam. Kekalahan itu menambah beban pikiran Mulyadi, dan ia mulai menyalahkan nasib. Sementara itu, Rania berusaha menjaga rumah tetap berjalan meski beban terasa semakin berat. Ia mulai mengambil pekerjaan kecil-kecilan seperti mencuci pakaian tetangga atau membantu memanen padi di ladang orang lain. Uang hasil kerja kerasnya ia berikan kepada ayahnya, berharap bisa meringankan beban hutang. Namun, jumlah itu tak seberapa dibandingkan dengan total hutang yang terus membengkak. Hari-hari berikutnya semakin sulit. Penagih hutang datang lebih sering, bahkan mengancam akan menyita barang-barang di rumah mereka. Mulyadi yang merasa terpojok mulai mencari cara lain untuk mendapatkan uang. Ia mencoba meminjam dari teman-temannya, tetapi sebagian besar dari mereka sudah tidak percaya lagi kepadanya. Hingga akhirnya, ia bertemu dengan Hendro, teman lamanya. Pertemuan itu menjadi awal dari keputusan yang akan mengubah hidup Rania. Hendro, seorang tukang becak yang masih lajang, mendengar keluhan Mulyadi tentang hutangnya. Dengan senyum kecil, Hendro menawarkan bantuan. Kalau kau mau, aku bisa bantu lunasi hutangmu. Tapi ada syaratnya, katanya. Mulyadi menatap Hendro dengan ragu, menunggu syarat yang dimaksud. Aku ingin menikahi anakmu, lanjut Hendro. Tawaran itu membuat Mulyadi terdiam, pikirannya penuh dilema antara menyelamatkan dirinya sendiri atau mempertimbangkan kebahagiaan putrinya. Mulyadi tertegun mendengar tawaran Hendro. Pikirannya kalut, bertarung antara tanggung jawab sebagai seorang ayah dan beban hutang yang terus menghimpitnya. Menikahi anakku, gumamnya pelan, nyaris tak terdengar. Hendro, dengan wajah tenang, melanjutkan. Iya, aku akan lunasi semua hutangmu. Kau tahu aku belum menikah. Rania itu gadis yang baik, sopan, dan rajin. Aku akan menjaganya. Sepanjang malam, Mulyadi tak bisa tidur. Bayangan wajah Rania terus menghantui pikirannya. Ia tahu putrinya telah berkorban banyak sejak ibunya meninggal. Rania tak pernah mengeluh, meskipun hidup mereka penuh kekurangan. Namun, kini Mulyadi menghadapi dilema besar. Jika ia menolak tawaran Hendro, rumah mereka mungkin akan disita. Jika ia menerima, ia merasa mengkhianati putrinya. Esok harinya, Mulyadi memutuskan untuk berbicara dengan Rania. Dengan hati berat, ia memanggil putrinya yang sedang mencuci pakaian di halaman belakang. Rania menghentikan pekerjaannya, menatap ayahnya dengan tatapan penasaran. Mulyadi duduk di bangku kecil dan menarik napas panjang sebelum mulai berbicara. Nak, ayah tahu ini sulit, tapi ada seseorang yang ingin menikahimu. Namanya Hendro, teman lama ayah. Dia bilang dia mau lunasi semua hutang ayah kalau kau setuju. Rania terdiam. Ia meletakkan cucian yang dipegangnya dan memandang ayahnya dengan mata berkaca-kaca. Hatinya terasa remuk, tetapi ia tahu situasi keluarganya sedang dalam kesulitan besar. Tanpa bisa mengungkapkan perasaannya dengan kata-kata, ia hanya mengangguk pelan. Mulyadi, yang melihat anggukan itu, merasa lega sekaligus bersalah. Maafkan ayah, nak, katanya dengan suara bergetar. Hari-hari berikutnya diisi dengan persiapan pernikahan sederhana. Hendro sering datang ke rumah untuk membantu. Ia membawa bahan makanan,
membayar hutang-hutang Mulyadi, dan bahkan membeli beberapa perabot baru untuk rumah mereka. Meskipun usianya jauh lebih tua dari Rania, Hendro menunjukkan perhatian dan rasa hormat kepada calon istrinya. Namun, Rania tetap bungkam. Hatinya belum sepenuhnya menerima situasi itu, meskipun ia tahu Hendro adalah pria baik. Pada malam sebelum pernikahan, Rania duduk sendirian di tepi tempat tidurnya, memegang buku tulis yang biasa ia gunakan untuk berkomunikasi. Ia menulis satu kalimat pendek, "Apakah ini jalan terbaik untukku?" Tetapi ia tidak menemukan jawabannya. Dalam hati, ia hanya berharap keputusan ini akan membawa kebaikan bagi ayahnya dan masa depan keluarganya. Ketika hari pernikahan tiba, acara berlangsung sederhana, hanya dihadiri keluarga dekat dan beberapa tetangga. Rania mengenakan kebaya putih yang dipinjam dari tetangga, sementara Hendro memakai kemeja batik yang baru dibelinya. Di tengah upacara itu, Rania berusaha tersenyum, meskipun hatinya terasa hampa. Setelah pernikahan selesai, Hendro membawa Rania ke rumah barunya, sebuah rumah kecil di pinggir desa. Ia memandang istrinya dengan lembut dan berkata, "Aku tahu kau belum sepenuhnya siap, tapi aku akan menjagamu, Rania. Aku janji." Untuk pertama kalinya, Rania merasa ada secercah harapan dalam pernikahan ini. Hendro bukan pria sempurna, tetapi ia memiliki niat tulus untuk membuatnya bahagia. Pernikahan Rania dengan Hendro berlangsung sederhana, tetapi meninggalkan perasaan campur aduk dalam hati Rania. Meskipun ia tahu bahwa ayahnya kini terbebas dari beban hutang, ia tak bisa menghilangkan rasa cemas yang menyelimuti hatinya. Di malam pertama setelah pindah ke rumah Hendro, Rania duduk termenung di tepi ranjang, memandang jendela yang mengarah ke kebun kecil di halaman belakang. Hendro, yang sedang membereskan barang-barang, memperhatikannya dengan lembut. "Kau pasti lelah," kata Hendro dengan suara pelan. Rania hanya mengangguk sambil menundukkan kepala. Hendro tak ingin memaksa istrinya berbicara, ia tahu waktu akan menjadi kunci untuk membuat Rania merasa nyaman. Malam itu, ia memutuskan untuk tidur di ruang depan, memberi ruang bagi Rania yang masih canggung dengan keberadaan suami barunya. Hari-hari berikutnya terasa seperti lembaran baru yang aneh bagi Rania. Rumah Hendro kecil tetapi bersih, dan pria itu selalu memastikan Rania merasa nyaman. Hendro bangun lebih awal setiap pagi untuk mengantar penumpang dengan becaknya. Sebelum berangkat, ia selalu menyapa Rania dengan senyum hangat. "Kau istirahat saja hari ini, tak perlu terburu-buru membereskan apapun," ucapnya sebelum pergi. Namun, Rania tetap bangun dan mengerjakan pekerjaan rumah, seperti yang biasa ia lakukan di rumah ayahnya. Hendro adalah pria sederhana yang tak banyak bicara, tetapi tindakannya menunjukkan perhatian yang tulus. Ia sering membawakan buah-buahan segar untuk Rania dari pasar atau memberinya selendang baru yang dibelinya setelah mengumpulkan uang selama seminggu. Meskipun perlahan mulai merasa nyaman, Rania tetap merasa ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia merindukan kebebasan dan kehidupan lamanya, meski penuh kesulitan. Satu sore, Hendro pulang lebih awal dan menemukan Rania sedang duduk di halaman belakang. Menggambar di tanah dengan ranting kayu, kebiasaannya sejak kecil. Hendro mendekat dan duduk di sebelahnya. "Apa yang kau gambar?" tanyanya lembut. Rania menatapnya sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia menggambar matahari yang bersinar di atas sebuah rumah kecil. Hendro memahami maksudnya. "Kita akan membangun rumah tangga yang hangat, seperti itu," ujarnya dengan keyakinan. Meski Hendro menunjukkan cinta dan pengertian, ada saat-saat di mana Rania merasa ragu. Di tengah malam, ia sering terjaga, memikirkan apakah keputusan menikah dengan Hendro adalah pilihan yang tepat. Ia tak bisa mengungkapkan semua keresahannya, dan itu membuat hatinya terasa semakin berat. Suatu hari, Rania menerima surat dari ayahnya. Dalam surat itu, Mulyadi meminta maaf atas keputusan yang telah diambilnya. "Ayah tahu ini tidak mudah bagimu, tapi kau telah menyelamatkan hidup ayah. Hendro adalah pria baik, dan ayah yakin kau akan bahagia bersamanya," tulis Mulyadi.
Rania membaca surat itu berulang kali, dan air mata mengalir tanpa henti. Ia tahu ayahnya tulus, tetapi rasa kecewa tetap menyelinap di hatinya. Perlahan, Rania mulai menerima takdirnya. Ia belajar untuk menghargai apa yang dimilikinya sekarang. Hendro tidak hanya memenuhi janji untuk melunasi hutang ayahnya, tetapi juga berusaha membuat Rania merasa dicintai. Meskipun perasaan cinta belum sepenuhnya tumbuh di hatinya, Rania mulai melihat secercah kebahagiaan dalam hidupnya yang baru. Ia bertekad untuk mencoba menerima Hendro sepenuhnya, berharap keputusan sulit yang diambilnya akan membawa kebahagiaan sejati di masa depan. Bulan-bulan berlalu, dan kehidupan rumah tangga Rania dengan Hendro mulai menemukan ritme yang harmonis. Meski awalnya canggung, Rania perlahan merasa lebih nyaman dengan keberadaan Hendro. Suaminya selalu memastikan bahwa ia merasa dihargai, meski mereka jarang berbicara. Hendro tahu Rania menyimpan banyak perasaan yang tak bisa diungkapkan, tetapi ia tak pernah memaksanya. Suatu pagi, Hendro memutuskan untuk mengajak Rania berjalan-jalan ke pasar desa. "Hari ini kita beli sesuatu yang kau suka," katanya sambil tersenyum. Rania mengangguk pelan dan mengikuti langkah suaminya. Di pasar, Hendro membelikan kain batik yang indah untuk Rania. "Aku ingin kau memakainya di hari istimewa nanti," ucap Hendro. Wajah Rania memerah, senyumnya muncul perlahan. Itu adalah momen pertama di mana ia merasa benar-benar dihargai. Setiap malam, Hendro duduk di halaman bersama Rania, menatap langit malam yang penuh bintang. Ia sering bercerita tentang masa mudanya, tentang perjuangannya sebagai tukang becak, dan harapannya memiliki keluarga kecil yang bahagia. Rania mendengarkan dengan penuh perhatian, meskipun ia hanya bisa merespons dengan senyuman dan anggukan. Namun, dari cara Hendro berbicara, Rania tahu bahwa pria itu benar-benar mencintainya. Pada suatu hari, Hendro memberikan kejutan kecil. Ia membawa pulang seekor burung kecil di dalam sangkar. "Aku tahu kau suka tenang, dan burung ini mungkin bisa menemanimu di rumah," katanya. Rania terharu, matanya berkaca-kaca. Ia menulis di secarik kertas, "Terima kasih. Aku suka sekali." Itu adalah pertama kalinya Rania menulis sesuatu untuk Hendro, dan pria itu tampak sangat bahagia. Cinta yang awalnya dipaksakan oleh keadaan perlahan mulai tumbuh di antara mereka. Rania merasa bahwa Hendro bukan hanya suami, tetapi juga seorang sahabat yang selalu mendukungnya. Setiap tindakan Hendro, meskipun sederhana, membuat Rania merasa istimewa. Dari cara Hendro memperhatikan kebutuhannya hingga sikap sabarnya menghadapi kebisuannya, semuanya membuat hati Rania perlahan luluh. Namun, meski cinta mulai tumbuh, Rania masih menyimpan rasa bersalah terhadap dirinya sendiri. Ia merasa belum sepenuhnya memberikan cintanya kepada Hendro, dan itu membuatnya takut. Suatu malam, ia menulis pesan panjang di buku kecilnya dan memberikannya kepada Hendro. Dalam pesan itu, ia mengungkapkan perasaannya, termasuk rasa bersalahnya karena belum sepenuhnya mencintai Hendro. Hendro membaca pesan itu dengan seksama, lalu menatap Rania. "Rania, aku tidak pernah memintamu untuk mencintaiku secepat itu. Aku tahu ini sulit bagimu, dan aku tidak pernah menyesali keputusan menikah denganmu. Kau adalah anugerah dalam hidupku, dan aku akan terus menunggumu sampai kau siap," katanya sambil menggenggam tangan Rania. Kata-kata Hendro menenangkan hati Rania. Untuk pertama kalinya, ia merasa memiliki seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Malam itu, Rania berdoa dalam hatinya, berterima kasih kepada ibunya di alam sana, karena meskipun ia harus melalui banyak cobaan, akhirnya ia menemukan seseorang yang mencintainya dengan tulus. Ia memutuskan untuk membuka hatinya, perlahan tapi pasti, kepada Hendro. Setahun setelah pernikahan mereka, kehidupan Rania dan Hendro berjalan dengan penuh harmoni. Meskipun rumah mereka sederhana, cinta dan kerja keras yang mereka curahkan membuat segalanya terasa cukup. Hendro terus bekerja sebagai tukang becak, sementara Rania mulai menerima pesanan menjahit dari tetangga. Setiap malam,
Mereka berbagi cerita dengan cara masing-masing, Rania dengan tulisan, Hendro dengan kata-kata. Pada suatu pagi yang cerah, Rania merasa tubuhnya lemas dan mual. Awalnya, ia berpikir hanya kelelahan akibat begadang menyelesaikan pesanan jahitan. Namun, gejala itu terus berulang selama beberapa hari. Hendro, yang memperhatikan perubahan pada istrinya, segera membawanya ke bidan desa. Setelah pemeriksaan singkat, sang bidan tersenyum lebar. "Selamat, Rania, kau sedang mengandung," kata bidan itu. Kabar itu mengejutkan Rania dan Hendro. Hendro tak dapat menyembunyikan kebahagiaannya. Ia menggenggam tangan Rania erat-erat, matanya berkaca-kaca. "Rania, ini anugerah terindah untuk kita. Kau tahu, aku selalu bermimpi punya keluarga kecil yang bahagia. Sekarang, impian itu semakin nyata," ujarnya dengan penuh haru. Rania, meskipun tak bisa mengungkapkan dengan kata-kata, tersenyum sambil mengangguk. Dalam hati, ia merasa campuran antara bahagia dan cemas menghadapi tanggung jawab baru. Masa kehamilan Rania menjadi momen istimewa bagi mereka berdua. Hendro semakin perhatian, memastikan Rania makan cukup dan beristirahat dengan baik. Ia bahkan mengurangi jam kerjanya agar bisa lebih sering di rumah. Setiap malam, ia berbicara dengan bayi dalam kandungan Rania, menceritakan mimpi-mimpinya dan janjinya untuk menjadi ayah yang baik. Meski kehidupan mereka tidak selalu mudah, kebahagiaan itu seperti menutupi segala kesulitan. Tetangga-tetangga mereka juga turut membantu. Ada yang memberikan makanan, ada pula yang menawarkan pakaian bayi yang sudah tak terpakai. Semua perhatian itu membuat Rania merasa diterima dan didukung. Namun, kebahagiaan itu sempat terganggu ketika Mulyadi, ayah Rania, datang berkunjung. Wajahnya tampak tua dan lelah, tubuhnya kurus akibat kebiasaan buruk yang masih sulit ia tinggalkan. Mulyadi meminta maaf kepada Rania, mengakui bahwa ia sering merasa bersalah karena telah membuat keputusan yang memaksanya menikah dengan Hendro. "Tapi, aku bersyukur Hendro menjagamu dengan baik, nak. Aku melihat kau bahagia, dan itu cukup untuk menebus kesalahanku," katanya dengan mata basah. Rania memeluk ayahnya erat, menulis di buku kecilnya, "Ayah tidak perlu merasa bersalah. Aku bahagia sekarang, dan itu berkat keputusan yang ayah ambil." Mulyadi tersenyum lega, meskipun dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus memperbaiki hidupnya agar bisa menjadi sosok yang lebih baik bagi Rania dan cucunya nanti. Waktu terus berjalan, dan akhirnya hari yang dinanti tiba. Setelah perjuangan panjang, Rania melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Tangis pertama bayi itu memenuhi ruangan kecil mereka, membawa kebahagiaan yang tak tergambarkan. Hendro, yang berdiri di sisi Rania, menghapus air mata bahagia dari wajahnya. "Kita beri dia nama Anissa, ya. Nama itu berarti suci dan penuh kasih," ujar Hendro sambil tersenyum. Rania mengangguk, setuju dengan nama itu. Kini, kehidupan Rania dan Hendro semakin lengkap dengan hadirnya Anissa. Mereka tahu perjalanan ke depan mungkin masih penuh rintangan, tetapi mereka juga percaya bahwa cinta dan kerja keras akan membawa mereka melewati segalanya. Rania, yang pernah merasa terjebak dalam takdir, kini menemukan bahwa cinta yang tulus mampu mengubah segalanya menjadi indah. Kehadiran Anissa mengubah segalanya bagi Rania dan Hendro. Rumah kecil mereka yang sebelumnya sunyi kini penuh dengan suara tawa dan tangis bayi. Setiap pagi, Rania bangun lebih awal untuk menyusui dan mengurus Anissa, sementara Hendro membantu dengan menyiapkan sarapan sederhana. Meskipun hidup mereka sederhana, cinta yang tumbuh di antara mereka membuat semuanya terasa lebih dari cukup. Hendro bekerja lebih keras dari sebelumnya. Ia mulai menawarkan jasa angkut barang dengan becaknya untuk menambah penghasilan. Kadang-kadang, ia harus pulang larut malam dengan tubuh lelah, tetapi senyum Rania dan tawa kecil Anissa selalu menjadi penyemangatnya. "Semua ini untuk masa depan kita," ujar Hendro suatu malam sambil memandangi Anissa yang tertidur di pelukan Rania. Di sisi lain, Rania merasa hidupnya semakin bermakna. Ia bukan hanya seorang istri, tetapi kini juga seorang ibu.
Setiap hari ia belajar hal-hal baru tentang cara merawat bayi. Meskipun terkadang merasa lelah, ia selalu bersyukur atas kehadiran Anissa. Dalam hatinya, ia berjanji akan menjadi ibu yang kuat dan melindungi putrinya dari kesulitan apapun. Hubungan mereka dengan para tetangga juga semakin erat. Banyak yang kagum melihat bagaimana Hendro dan Rania saling mendukung meski menghadapi keterbatasan. Beberapa tetangga bahkan sering mengirimkan makanan atau menawarkan bantuan menjaga Anissa. Rania merasa diterima dan dicintai oleh komunitas kecil itu, sesuatu yang sebelumnya jarang ia rasakan. Namun, perjalanan mereka tidak selalu mulus. Suatu hari, Hendro mengalami kecelakaan kecil saat bekerja. Becaknya ditabrak oleh motor di persimpangan, membuatnya harus istirahat selama beberapa minggu. Meskipun insiden itu sempat membuat Hendro khawatir tentang penghasilan mereka, Rania mengambil peran lebih besar. Ia mulai menjahit lebih banyak pesanan dan bahkan menjual hasil kerajinan tangan di pasar. Kejadian itu justru memperkuat hubungan mereka. Hendro merasa semakin kagum dengan Rania, yang meski tak banyak bicara, selalu menunjukkan ketangguhan luar biasa. "Kau adalah pahlawan dalam keluarga kecil kita," kata Hendro suatu malam sambil memeluk Rania. Wanita itu hanya tersenyum, merasa bahwa semua usahanya tidak sia-sia. Beberapa tahun kemudian, kehidupan mereka perlahan membaik. Hendro berhasil menabung cukup uang untuk memperbaiki becaknya, bahkan menambah beberapa fitur baru. Rania juga mulai dikenal sebagai penjahit terbaik di desanya. Kehidupan yang dulu terasa berat kini dipenuhi dengan kebahagiaan dan rasa syukur. Anissa tumbuh menjadi anak yang ceria dan pintar. Meski masih kecil, ia sudah menunjukkan rasa sayang yang besar pada orang tuanya. Setiap kali Hendro pulang dari bekerja, Anissa selalu berlari menyambutnya dengan pelukan. Sementara itu, Rania mengajarkan nilai-nilai sederhana tentang kebaikan dan kerja keras kepada putrinya. Pada suatu malam, saat duduk bersama di halaman rumah, Hendro memandang langit yang penuh bintang. "Kita sudah melewati banyak hal, Rania. Aku tak pernah membayangkan hidupku akan seindah ini. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini," katanya dengan penuh haru. Rania, yang duduk di sampingnya sambil menggendong Anissa, menulis di buku kecilnya, "Terima kasih telah mencintaiku dengan tulus. Aku bahagia bersamamu." Kini, Rania tidak lagi merasa bahwa hidupnya ditentukan oleh keadaan. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cinta, pengorbanan, dan rasa syukur. Bersama Hendro dan Anissa, ia menemukan arti keluarga yang sesungguhnya, tempat di mana cinta selalu